الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ya, tawajuh, fokus, jangan main, jangan bercanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya'u fil amal au kama ja'a fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan kepada Shahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah terbesar kepada beliau. Allah jadikan keluarganya sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah jadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang meneruskan perjuangan agama ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih sangat sayang kepada kita, sehingga kita masih diberikan iman yang sempurna, diberikan nafas, diberikan sehat, diberikan hari ini berkumpul dengan teman-teman yang baik. Ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah benci sama seorang hamba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, min alamati aradillahi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah Subhanahu wa taala kalau benci kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesibukan orang tersebut menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap ibadah kita nih betul-betul harus menjadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ibadah bukan karena Allah. Orang itu kalau ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang ada bukan kebaikan akan dia dapatkan, tetapi malah kehancuran dia dapatkan. Maka pada malam hari yang berbahagia ini kita akan bahas tentang di antara hakikatnya ikhlas. Ikhlas dalam setiap amal. Karena Imam Syafi'i beliau mengatakan min sihatil amal bin niyat. Di antara sahnya amal seorang hamba apapun bentuknya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, apapun bentuknya, maka dia senantiasa harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama mengatakan makna ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu ifradul haqqi bil qasdi. Betul-betul benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya. Kalau seorang hamba dia niat sholat tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya tidak akan Allah terima. Kalau seorang hamba dia ingin menuntut ilmu tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang akan dia dapatkan menjadi kehancuran untuknya. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu tetapi bukan makin dekat dengan Allah, tetapi dengan ilmunya dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Berapa banyak orang hari ini dia tahu syariat Allah, dia tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi syariat yang dia pelajari, hukum Allah yang dia dapatkan bukan malah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya dalam setiap amal apapun, ibadah apapun, semata-mata kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama juga mengatakan, qala Abu Sufyan, di antara tandanya ikhlas itu apa yang dimaksud dengan ikhlas? Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadzi ilal khaliq. Lupa dengan pandangan manusia. Dia hanya ingin mengharapkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak memikirkan apapun yang terjadi pada dirinya. Mau dia dipandang oleh orang lain, atau dia mau dihinakan oleh orang lain. Pokoknya dia betul-betul beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dari harta kita. Allah nggak pandang seberapa banyak ilmu kita. Allah nggak pandang seberapa besar harta yang kita punya. Allah nggak pandang seberapa tampang kita. Allah nggak pandang itu semuanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang amal kita sesuai dengan hati kita. Dan ikhlas dengan riya itu adalah satu perkara yang tidak bisa dipisahkan dari hati manusia. Dan ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Karena seorang ulama namanya Ibnu Sirin, beliau mengatakan, al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuhu wala syaitanun fayufsiduhu wala hawan fayumhilhu. Itu ikhlas tuh. Kalau kita merasa kita ikhlas, bisa jadi itu bukan ikhlas dalam diri kita. Kita seandainya mengerjakan amal, tetapi dalam hati ada rasa ingin dilihat, walaupun dia tidak sebutkan. Ada rasa bangga dalam hati setelah mengerjakan amal, maka itu bukan termasuk bagian dari ikhlas. Sehingga Ibnu Sirin beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Ikhlas adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam hati setiap hamba yang Allah cintai. Wala malakun fayaktubuhu, malaikat pencatat amal kebaikan kita atau malaikat pencatat amal keburukan kita pun dia tidak tahu kalau kita mengerjakan amal ikhlas atau tidak. Saking rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Wala hawan fayumhilhu. Bahkan hawa nafsunya yang senantiasa menyuruh kepada dia untuk mengerjakan keburukan-keburukan, dia tidak mengetahui orang itu beramal ikhlas atau tidak. Wala syaitanun fayufsiduhu. Syaitan yang Allah ciptakan untuk senantiasa merusak dalam hatinya pun dia nggak mengetahui amal yang dikerjakan oleh seorang hamba itu ikhlas atau tidak. Jadi betul-betul ikhlas itu adalah sirrun. Ikhlas itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal saya bacakan satu hadis, Rasulullah SAW beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku, bukan mati karena kelaparan, bukan busung lapar, bukan kemiskinan, bukan. Tetapi asyirkul asgor, yaitu syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa masyirkul asgor?" Apa, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-riya, adanya riya dalam hati ketika dia mengerjakan amal. Nah, kemudian para ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan riya? Yang dimaksud dengan riya adalah tarkul amal li ajlin nasriya. Meninggalkan amal karena takut dilihat oleh manusia, itu sudah termasuk bagian dari riya. Contoh, seandainya Mas Abror
pengen baca Quran di masjid. Tiba-tiba di masjid sedang ada perkumpulan teman-teman sedang bicara, sedang ngobrol. Ada Ustadz Reza, ada Ustadz Gifari, ada Mas Rido. Ketika dia melihat perkumpulan teman-teman itu, akhirnya dia meninggalkan untuk tidak ngaji. Dia meninggalkan bacaan Qur'annya. Maka itu kata para ulama termasuk bagian dari riya. Bagaimana caranya untuk menepis riya? Ya udah, kita terus beramal. Bukan berarti kita meninggalkan amal. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, riya itu diibaratkan oleh Nabi seperti semut yang sedang berjalan di atas batu pada waktu malam. Kelihatan nggak? Ya? Semut hitam berjalan di atas batu, kemudian pada waktu malam. Kita nggak tahu jalan semut kayak apa. Jadi saking dalam hati itu saking halusnya orang itu ada riya atau tidak, maka Nabi sampai mengumpamakan riya atau ikhlasnya seseorang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan pernah mengatakan ketika ada yang bersedekah kemudian disebutkan dan kita menyebutkan si fulan Maria, bisa jadi antum yang riya. Bukan orang itu yang bersedekah yang riya. Kita yang riya. Makanya hati-hati. Apalagi dalam ibadah yang tertinggi yaitu sholat. Makanya tadi dibacakan oleh Ustadz Gifari surat Al-Bayyinah, di antara ayat tadi ada ayat yang menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Aku perintahkan kepada kalian senantiasa mengerjakan ibadah salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu banyak sekarang ibadah, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab fikih disebutkan, apabila ada orang ketika sholat, dia membaca surat Al-Fatihah, tapi dia bukan meniatkan bacaan Al-Fatihahnya karena Allah. Mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, dia bilang begini, saya sekalian aja lah baca Al-Fatihah saya dalam sholat saya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Maka sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul kita harus senantiasa meningkatkan amal ibadah kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibadah sholat. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu akan punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan punya derajat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan fi qalbihi, ikhlas dalam hatinya, mengucapkan sepenuh hati bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sesuatu yang wajib kita minta pertolongannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam hatinya, tidak ada embel-embel apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Surga ini punya 8 pintu. Kalau seumpama betul-betul kita ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata karena ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan surga, masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Maka kita tarik ulur lagi ke belakang. Di antara hakikatul ikhlas adalah ifradul haqqi bil qasdi, senantiasa mengerjakan sesuatu apapun semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Athaillah beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya, ikhlas itu tingkatannya martabahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ikhlasu al-ummal. Jadi ikhlas karena iming-iming. Itu iming-imingnya iming-iming dunia. Sebagaimana ikhlasnya karyawan. Kalau seumpama ada karyawan diberikan gaji, dia ikhlas. Mengerjakan pekerjaannya dia akan ikhlas. Tetapi kalau seumpama gajinya agak telat sedikit atau nauzubillah min zalik tidak diberikan, maka dia akan menggerutu dalam hatinya. Nah, ikhlas tingkatan terendah seperti itu. Bahkan tadi saya sempat ngaji, seorang ulama mengatakan di antara tingkatan ikhlas terbawah adalah
kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Itu ikhlas paling bawah tuh, paling rendah, ya. Kemudian ikhlas yang kedua yaitu al-ikhlasu al-batiniyah. Kita mengerjakan satu amal yang Nabi sampaikan, tetapi ingin mendapatkan segala sesuatu yang Nabi sampaikan nanti itu di akhirat. Contoh seperti barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan hidupnya sampai malam hari. Nah, ini termasuk bagian dari ikhlas, tetapi hanya ikhlas nomor 2, ikhlas batiniyah. Kita mengerjakan amal dari Rasulullah SAW, tetapi ada embel-embelnya ingin mendapatkan janji dari Rasulullah SAW. Bahkan ikhlas seperti ini dikatakan ikhlas juga, tetap masih dikatakan ikhlas, bukan dikatakan kufur. Tapi kalau kita mau mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan min alamatil i'timad 'alallahi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Jadi menggantungkan segala sesuatu dengan amal itu termasuk bagian bukan dari ikhlas. Ya, contoh, Mas Ridho nih sholat buat apa sih? Buat selamat dari siksa kubur. Kalau kata beliau, itu bukan termasuk bagian dari ikhlas. Kenapa? Karena sholat takut api neraka. Bukan menjadikan Allah sebagai tujuan. Nah, ini agak sedikit dalam. Nah, cuman untuk tingkatan kita, bukan tingkatan matlabul arifin, ya, bukan arifin yang di pojok sana, ya. Arifin yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tingkatan tadi tidak menggantungkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan ikhlas tertinggi adalah al-ikhlasul arifin, yaitu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala betul-betul karena memang Allah adalah zat yang pantas disembah. Mau dimasukkan ke dalam neraka atau mau dimasukkan ke dalam surga, yang penting perintahnya Allah adalah dia kerjakan. Nah, hari ini sekarang kita ikhlas nomor berapa nih? Nah, mungkin hari ini kita ikhlas nomor 2. Kita sudah tahu amal-amal dari Rasulullah SAW. Dalam pekan kemarin saya sampaikan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi gurisat nakhlatun fil jannah, maka Allah akan bangunkan satu pohon dalam surga. Barang siapa yang membaca surat Waqiah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kehidupannya, bahkan dia tidak akan miskin selama-lamanya. Ini juga termasuk bagian dari ikhlas, tapi belum sampai ke tingkatan derajat yang pertama tadi. Nah, untuk kita bagaimana? Untuk kita senantiasa mencapai ke derajat muqarrabah, yaitu matlabul arifin. Mas Ridho, sholat untuk siapa? Ini memerintah Allah. Pokoknya terserah Allah. Mau saya dimasukkan ke dalam neraka, mau saya dimasukkan ke dalam surga, yang penting saya mah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menganggap, kenapa sih ada orang di luar sana yang tidak mengerjakan sholat, tetapi dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya besar, banyak lagi. Tetapi kita yang sudah sholat tahajud, yang sudah sholat duha, yang sudah sholat subuh, yang sudah sholat isyraq, yang bersedekah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dunia kepada kita. Nah, orang yang seperti ini berarti dia ibadah semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini percuma ibadah kalau seperti ini. Percuma. Dia menggantungkan ibadah hanya ingin mendapatkan duniawi. Nah, paling tidak kita menggantungkan amal ibadah kita mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bagian dari ikhlas. Nabi telah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga Firdaus. Barang siapa yang mengucapkan Allahumma ajirna minan nar salasa marratin, barang siapa yang mengucapkan Allahumma ajirna minan nar 3 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari api neraka jahanam. Kalau ditanya, Mas Ridho, kenapa antum baca Allahumma ajirna minan nar? Oh, saya mengikuti ajaran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bagian dari derajat
dari derajat ikhlas. Tapi derajat yang paling tinggi adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaannya apapun, bagaimanapun, yang penting dia menggantungkan Allah sebagai tujuan hidupnya. Barang siapa yang menggantungkan Allah sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan semua masalahnya. Diselesaikan semua masalahnya. Hari ini, kenapa kita banyak masalah dalam hidup kita? Karena kita masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih menduakan Allah dalam setiap hal. Bahkan kadang-kadang kita kalau lagi lapar ingatnya nasi, bukan ingat Allah. Coba, bahaya nggak sama kita? Itu kata para ulama ya. Orang yang ketika ada sesuatu dia ingat selain Allah, termasuk bagian dari syirik kecil itu. So lapar nih, beli nasi dulu. Aturan lapar ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi belum sampai situ, Mas. Nah, kita belajar untuk sampai ke derajat tersebut. Bagaimana cara belajarnya? Ya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi keluar 3 hari ya. Baik, saya akan bahas tentang ikhlas. Ikhlas itu diambil dari kata-kata kholaso yang artinya adalah bersih. Bersih. Nah ya, ikhlas diambil dari akar kholaso yang artinya bersih. Orang yang mengerjakannya disebut dengan kholis. Kholisun. Nah, usaha untuk sampai kepada derajat ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Dia berusaha, mukhlisun. Ya. Jadi kalau ada orang yang ikhlas namanya kholis. Namanya kholis. Kalau ada orang yang belajar untuk sampai kepada derajat ikhlas disebut dengan mukhlis. Nah, ini seperti ini. Nah, kita belajar. Nah, ini sifatnya adalah ikhlas ini. Ini adalah hasilnya. Adalah hasil yang kalau kita senantiasa belajar, maka hasilnya akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya harus senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kita belajar dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Makanya kita nisbatkan setiap amal apapun yang kita kerjakan betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Kalau ada orang ibadah kok niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti orang yang ibadah tersebut yang dia bukan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan, dan Allah ketika dia minta amal, minta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pekerjaan yang dia kerjakan, Allah akan berfirman kepadanya, kamu minta aja dari orang yang kamu lihat waktu itu, dari orang yang kamu tuju waktu itu. Kalau lagi di rumah mertua, sholat tahajudnya rajin misalnya, baca Qur'annya rajin, nanti di hadapan Allah, Allah mana pahala tahajud saya nih waktu di rumah mertua? Loh, kamu kan menduakan, kamu minta pahala ngaji itu sama mertua kamu. Jadi jangan, betul-betul kita senantiasa harus menjaga hati kita. Innamal a'malu binniyat. Senantiasa amal itu tergantung niat. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat tergantung niat di dunianya. Kalau seumpama kita niatnya beramal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kita pada hari kiamat dengan membawa amal yang baik. Ya, bagaimana ayat itu dalam surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, aku bangkitkan engkau wahai hamba-hambaku agar aku melihat siapa yang paling baik amal. Bukan yang paling banyak amal, tetapi yang paling baik amal. Hari ini orang banyak berbuat baik, tetapi kalau amalnya
tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat amal tersebut akan menjadikan dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna malikul limri'in ma nawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap segala sesuatu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya, amalnya hanya ingin mendapatkan dunia, awim ra'atun yungkihuha, atau amalnya hanya ingin mendapatkan wanita yang dia ingin nikahkan, maka dia akan mendapatkan itu. Dia bekerja, contoh, dia membaca sholawat, tetapi pengen jadi kaya, Allah jadikan kaya. Tapi mungkin bisa jadi nanti sholawat tersebut sedikit sekali manfaatnya pada hari kiamat. Makanya orang yang mempunyai kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahabbah yang betul kepada Nabi, mengucapkan nama Nabi tidak ada embel-embelnya, hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya udah, pokoknya saya mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawat munjiat biar nanti jadi orang kaya. Wah, setiap hari kita baca sampai kita puasa 40 hari, sampai kita nggak tidur malam, kita supaya baca sholawat munjiat 1 juta kali dalam setiap malam. Nah, kalau orang yang seperti ini, maka derajatnya belum sampai ke derajat arifin, belum sampai ke derajat tingkatan yang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan Allah dan Rasulnya. Jadi betul-betul ikhlas itu adanya dalam hati. Nggak bisa kita katakan, nggak bisa kita ucapkan, saya mah ikhlas, itu belum ikhlas. Saya mah takut riya, itu namanya orang yang betul-betul riya. Orang yang betul-betul riya itu dia menyembunyikan amalnya. Ketika ditanya, Ustadz Gifari, semalam tahajud berapa rakaat? Enggak, takut riya. Itu riya tuh, kayak gitu tuh. Iya, ya. Takut disebut amalnya di hadapan manusia, itu termasuk bagian dari riya. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama belajar dalam setiap amal bagaimana besarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di dunia ini biar nanti hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, ya. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan dan bentuk yang berbeda-beda. Maka orang-orang yang selamat, kata para ulama, adalah orang-orang yang menjadikan setiap amalnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat karena Allah, dia puasa karena Allah, dia ibadah karena Allah, dia berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sudah sampai kepada derajat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dia berjalan, yang dia ucapkan adalah kalimat Allah. Dia melihat, yang dilihat adalah semua kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nisbatkan semuanya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai yang diajarkan oleh Nabi itu Masya Allah banyak sekali. Maka diperbaikinya dengan amal-amal duduk dalam majelis ilmu. Jangan sampai kita dalam majelis ilmu itu tidak hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu kita, ya. Kalau seumpama kita tidak menghadirkan niat yang baik dalam majelis ilmu kita, maka yang tadi saya sampaikan, kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang banyak ilmunya bukan berarti orang yang dekat dengan Allah. Contohnya siapa? Barseso laknatullah alaih, kemudian Bal'am bin Bawrah,
orang-orang yang matinya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia mempunyai ilmu yang tinggi. Kenapa orang-orang seperti itu dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika dia menuntut ilmu tidak ada ikhlas dalam hati. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memperbaiki diri kita dalam keadaan apapun, betul-betul kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup kita. Dan dengan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara kata para ulama, diantara syaratnya orang itu beramal ikhlas, senantiasa menghadirkan Allah dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul bertakwa, dia tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan rame. Dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya nikmatnya ibadah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya senantiasa ikhlas dalam setiap amal, dan dia akan mendapatkan nikmatnya ibadah, dan Allah memberikan kepadanya rizki yang gak disangka-sangka. Dan dari kita itu rizki bukan hanya uang, tetapi rizki juga termasuk bagian dari kita kumpul dengan orang soleh. Bahkan Imam Mutawalli Asy'ari beliau mengatakan, rizki tertinggi seorang hamba adalah ketika dia senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ngaji itu rizki, kemudian bisa sholat itu rizki, bisa berkumpul dengan orang soleh itu rizki, bisa membaca Al-Quran itu rizki. Bukan berarti rizki itu dunia yang Allah berikan kepada kita, karena banyak orang yang dia tidak ibadah tetapi Allah berikan rizki kepadanya. Ya, Allah berikan kekayaan kepadanya. Karena Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kekayaan atau harta yang banyak itu dari rizki yang Allah berikan kepadanya dengan hati yang tenang, tidak. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah senantiasa kamu bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dan kamu bisa bersabar dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka rizki yang datang kepada kita adalah ujian, musibah juga yang datang kepada kita adalah ujian. Orang yang mendapatkan rizki yang banyak, ujiannya apa? Bisa syukur enggak dia? Bisa peduli enggak dia kepada saudaranya, kepada tetangganya? Atau mungkin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan rizki, orang-orang yang mendapatkan karunia dari rizkinya yang banyak dan dia lupa kepada Allah, di antara contohnya adalah Qarun laknatullah alaih. Dia menganggap bahwasanya dia mendapatkan segala sesuatu yang Allah berikan hasil kerjanya dia. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali, bagaimana? Wa man i'tamada ala malihi qalla. Barang siapa yang menggantungkan segala sesuatunya karena hartanya, gampang, gua punya duit, masalah gua mah selesai. Hari ini mah sekarang duit yang menyelesaikan masalah. Kalau punya duit aman katanya. Kata Sayyidina Ali, orang yang menggantungkan segala sesuatunya dengan kekayaannya, dengan hartanya, maka yang pertama kali akan menghancurkan hidupnya adalah hartanya. Qarun laknatullah alaih, ketika dia diperintahkan ibadah untuk senantiasa membayarkan zakatnya dari hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak mau karena dia mengatakan, saya kerja nih hasil kerja saya. Saya ini mendapatkan harta yang banyak seperti ini ya karena saya pintar dalam berbisnis. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tenggelamkan dengan harta-hartanya. Dan beliau melanjutkan, Imam Ali radhiyallahu ta'ala beliau melanjutkan, wa man ya'tamada ala aqlihi dolla. Barang siapa yang menjadikan akalnya, dia menganggap saya ini cerdas, bisa apa-apa, pokoknya aman, segala masalah sesuatu akan saya pecahkan dengan akal saya. Sampai dia tuh udah nggak punya rambut, ya, profesor, doktor, paling Masya Allah. Pokoknya orang-orang menganggap dia orang yang paling pintar, sehingga dia lupa diri.
maka dolla, yang menyesatkan dirinya adalah pikirannya atau akalnya. Berapa banyak sekarang, ya kita nggak sebutkan namanya, orang yang kelihatannya cerdas, tetapi karena kecerdasannya dia malah terlihat bodoh. Dia malah terlihat bodoh. Oh, dia cerdas, tetapi dia malah terlihat bodoh di hadapan manusia. Bahkan ada yang betul-betul kecerdasannya dalam tafsir, dalam kealimannya, tetapi ada statementnya yang malah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Makanya jangan sampai kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma di'tamada 'alan nas malla. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu kepada manusia, maka akan ada penyesalan dalam hatinya. Pasti kecewa. Betul nggak? Kalau kita punya hajat, kita gantungkan kepada manusia, kecewa nggak? Pasti kecewa. Nggak mungkin enggak. Siapapun orangnya. Kalau kita menggantungkan semua hajat kita kepada dukun, apalagi na'udzubillah min zalik, kepada orang pinter, na'udzubillah min zalik, wah, barang siapa yang datang ke dukun, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terima amalnya. Berapa, Ustaz? 40 hari, 40 tahun? 40 hari masih istiqomah dia datang ke dukun, maka 40 hari tidak akan Allah terima amalnya. Na'udzubillah. Terus bagaimana caranya? Wa man i'tamada 'ala Allah la qalla wala dhalla wala malla wala ikhtalla. Barang siapa yang menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan menyesal, dia tidak akan dikurangi, dia tidak akan tersesat. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Selalu menghadirkan Allah dalam keadaan apapun, apalagi dalam amalnya. Sampai-sampai karena sudah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panah yang menancap di pipinya para sahabat dilepasnya ketika dalam sholat tidak terasa. Mata yang bergelantungan karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terasa kalau itu sakit. Ini betul-betul karena sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita hanya mengatakan cinta kepada Allah di mulut, tetapi hati kita belum cinta kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan apapun kepada kita, maka kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus husnuzon kepada Allah. Makanya seorang ulama mengatakan, husnuzon billah yasna'ul mustahil. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mustahil jadi mungkin. Jadi yang nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis diceritakan dalam kitab Imam Muslim, ada dua orang hamba dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masyhur, biasa diceritakan oleh para ulama agar kita berhusnuzon kepada Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dua hamba ini, si A sama si B. Ketika Allah panggil, Allah tanya sama si A, wahai fulan, A, bagaimana rasanya neraka? Ya Allah, panas sekali ya Allah. Panas sekali ya Allah. Saya udah nggak kuat lagi ya Allah masuk ke dalam neraka ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah, masuk lagi kamu ke dalam neraka. Tapi dia sambil loyo, ya kan? Dia bukan sambil loyo, dia sambil buru-buru. Yang pertama tuh, buru-buru, segera. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai fulan, kenapa kamu buru-buru masuk ke dalam neraka? Bukannya kata kamu itu panas? Ya Allah, dulu ketika di dunia, ketika aku mendengar azan loyo, aku malas-malesan. Sekarang ini perintah kau ya Allah, maka saya buru-buru ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi'izzati wa jalali wa majdi, dengan keberkahanku, dengan kemuliaanku, dengan kehormatanku, dengan rasa takzimku, karena engkau senantiasa bersemangat atas perintahku, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba hari ini kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyantai, Mas Abror masih satu batang, kopinya belum habis,
Tunggu dimasukin neraka dulu kali ya, biar buru-buru gitu kan. Nauzubillah. Jadi kalau sudah azan berkumandang, tinggalkan semuanya. Sebagaimana para sahabat. Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Allah puji para sahabat. Para sahabat itu ketika mendengar azan, sehingga para ulama mengatakan kalau dia sedang bermain dengan anaknya, maka anaknya langsung dia tinggal, seakan-akan dia tidak punya anak. Dia tinggalkan semuanya. Rasulullah SAW ketika bercanda dengan Hasan dan Husain, Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, maka beliau tinggalkan Hasan dan Husain, seakan-akan tidak pernah tahu dia dalam keadaan seperti apa. Kalau hari ini kita azan berkumandang, masih adalah sholat nanti, masih zuhur kan masih sampai waktunya asar. Kemarin ngaji fikih disebutkan kapan waktu zuhur itu, waktu zuhur habis itu kalau sudah azan asar habis. Nyantai, akhirnya dia meninggalkan sholat. Nabi mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan terang-terangan, berarti dia telah kafir dengan terang-terangan. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia berzina. Oh, rajam dia. Kalau ada 2 saksi atau 4 saksi. Ya Rasulullah, dia mencuri, potong tangannya. Ya Rasulullah, dia minum khamar, jilid dia. Ya Rasulullah, dia melakukan maksiat yang lain, maka hukum dia. Tetapi ketika ada orang yang meninggalkan sholat, para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, dia meninggalkan sholat, maka kata Nabi, faqad kafara jihara, sungguh dia telah menjadi kafir dengan terang-terangan. Jadi jangan pernah berani meninggalkan sholat, ya. Di antara uzurnya sholat itu 3 dalam fikih. Yang pertama sakit keras, yang kedua ketiduran, yang ketiga hujan atau ketakutan. Kalau ada di antara kita, bahkan ada yang menambahkan 4 gila, ya. Kalau ada di antara kita meninggalkan sholat, ada nggak dia yang 4 ini nih? Atau orang gila, kita nggak head, ya kan? Kita nggak mau sholat, berarti kita gila. Kalau ketiduran masih aman. Kalau ketakutan masih aman, itu pun masih bisa kita di rumah. Nabi mengatakan, man nasiya sholatan aw nama anha fakafaratuha ayusalli alaihi. Ya, kalau seumpama ada orang yang meninggalkan sholat karena tidur atau karena dia lupa, maka kata Nabi, fakafaratuha ayusalli alaihi idza dzakaraha, hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Jadi teman-teman, kalau ada yang tertinggal sholat, maka wajib diqodho. Paham ya? Karena kemarin ada yang nanya sama saya di AGPG, ya. Katanya ada ustadz yang menerangkan kalau sholat sudah tertinggal, nggak usah sholat lagi. Oh, nggak bisa. Kalau sholat ditinggalkan, maka balasnya gantinya dengan diqodho. Disebutkan tuh dalam kitab Nihayatul Zain bab akhir, babu qodha'us sholat, bab tentang mengqodho sholat. Yang tidak ada dosa bagi orang yang mengqodho sholat siapa? Orang yang ketiduran, tapi tidurnya betul-betul lelah. Kalau tidur setengah 12 sampai dia ketinggalan asar, ya beda kalau kayak gitu. Capek ini setengah 12, sebentar 10 menit lagi mau azan subuh, dia tidur, bangun-bangun asar. Itu mah bukan dapat rukhsah dari Allah, tapi itu namanya dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena perintah tertinggi adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sholat 5 waktu. Perintah tertinggi. Kemudian untuk menyempurnakannya, kita mengerjakan dengan berjamaah. Nabi mengatakan, fa idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barang siapa yang aminnya bersama aminnya imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu bagi yang berjamaah di masjid. Kalau nggak berjamaah nggak dapat itu. Sayang kan? Sayang apa enggak? Sayang hari ini sholat subuh di masjid, angkat tangan. Masya Allah, banyak semuanya, alhamdulillah ya. Berarti
di masjid subuh tadi kita doa amin, berarti kita udah 4 tahun dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang maghrib berjamaah di masjid, yang aminnya berbarengan dengan aminnya imam, tambah lagi 2, berarti udah 8 tahun kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang isya tadi di masjid, berarti tambah lagi 4, 12 tahun hari ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aman berarti ya? Aman. Itu hadis sahih. Ya, itu hadis sahih dalam kitab Muntahab Hadis itu. Pokoknya kalau kita sholat berjamaah di masjid awal waktu dengan aminnya berbarengan dengan aminnya imam, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid selama 40 hari, lam yudrika takbiratul ula kutibalahu baro'atani, Allah akan membebaskan dirinya dari 2 sifat. Ya, dari 2 kebebasan. 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Ketika kapan takbiratul ula bersama imam tuh? Ketika imam Allahu Akbar, kita sambung di belakang. Dalam riwayat yang lain, ulama mengatakan sebelum imam mengucapkan amin. Bahkan dalam riwayat yang lain lagi, dalam fikih disebutkan yang penting masih mendapatkan tumakninah ruku bersama imam, itu disebut takbiratul ula. Nah, bebas kalau Mas Ridho mau ngambil pendapat yang ketiga juga nggak apa-apa. Ya Mas ya, cari yang paling enak. Kan enak kalau begitu sama Bang Ogi, apalagi Bang Ogi kan. Ya, cari pendapat yang 3 aja lah. Yang penting masih mendapatkan tumakninah dalam ruku. Maka orang yang senantiasa bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat munafik. Ya, apa itu munafik? Munafik itu lisannya beriman kepada Allah, tetapi hatinya ingkar kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan orang kafir dengan orang munafik dalam neraka jahanam yang sama. Nauzubillah. Kalau kita ingin mendapatkan kebebasan dari sifat munafik, hendaknya kita senantiasa menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Siapa yang pernah tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam selama 40 hari? Antum pernah nggak Ustaz? Bang Umar? Atau Bang Umar bikin jamaah sendiri kali ya? Karena di Azikro sudah terlambat, akhirnya beliau sama Bang Ogi bikin. 40 hari. Tapi iya, kadang-kadang 40 hari juga bisa telat-telat juga. 4 bulan berarti ya. Terus yang kedua, kebebasan dari sifat dari api neraka jahanam. Nauzubillah. Ada 4 siksa api neraka jahanam yang sangat pedih. Yang pertama kata Nabi, al-khuludu finnari, ya. Di dalam neraka selama-lamanya, itu termasuk bagian dari azab neraka jahanam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita makanan yang enggak enak. Masya Allah, minumnya air nanah, makanannya darah, daging-daging busuk. Ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ya, orang yang di dalam api neraka jahanam pasti Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, apalagi orang kafir, apalagi orang munafik. Orang munafik itu sebagian ulama betul-betul mengatakan dia tidak pantas masuk ke dalam surga. Ya. Siapakah pimpinannya orang munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah Sayyidatina Aisyah berzina. Dengan siapa tuh berzinanya? Sofwan. Dengan Sayyidina Sofwan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat munafik. Kalau dulu kata ulama di Kebon Jeruk disebutkan, kalau orang munafik terdahulu di zaman para sahabat ke masjidnya sebelum azan. Kalau sekarang kita ke masjidnya setelah azan. Berarti kita sama orang munafik di zaman para sahabat masih amalnya masih keren mereka ya. Iya. Orang munafik di zaman sahabat itu ke masjidnya sebelum azan. Bahkan mereka sholatnya di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau sekarang kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih menunda waktu sholat, berarti kita nggak ada apa-apanya dengan derajatnya orang munafik di zaman para sahabat itu. Tapi jangan takut, tenang aja ya. Umat ini mah ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wahai para sahabatku, kalau kalian meninggalkan agama 1/10 dari hidup kalian, kalian celaka." Ya, meninggalkan agama 1/10 dari hidupnya para sahabat aja. Di zaman Nabi masih hidup, maka celaka. Tapi nanti akan datang satu masa kepada umatku, mereka mengerjakan amal agama hanya 1/10, maka mereka akan mendapatkan keistimewaan dari aku dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Enak banget kan? Walaupun subuhnya masih kesiangan, yang penting masih sholat subuh. Yang penting taubat. Nah, kata Mas Rido. Tapi jangan mentang-mentang Allah Subhanahu wa taala Maha baik, akhirnya kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, balik ke hadis yang tadi. Yang kedua, ada seorang si B, seorang hamba dipanggil, bagaimana neraka? Oh, dia Masya Allah, buru-buru dia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ya Allah, neraka itu panas sekali ya Allah, saya udah gak kuat lagi ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udah, masuk lagi kamu ke dalam neraka." Loyo dia. Yang tadi buru-buru, yang sekarang loyo. Allah tanya sama dia, "Kenapa kamu loyo?" "Ya Allah, ketika engkau panggil saya dalam neraka, saya husnuzon. Hari ini saya akan dimasukkan ke dalam surga." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Karena kamu husnuzon kepada saya, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surga aku." Jadi Nabi mengatakan, "Ana ingda zonni abdi bi fazunnu bi khaira." Kata Nabi, berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Hari ini kita kadang-kadang sampai-sampai kita tuh berani menyalahkan Allah. Ya, bagaimana sih Allah udah sholat masih aja miskin? Bagaimana sih Allah udah puasa masih aja kentir hidup gua? Giliran dia aja orang yang lupa sama Allah, hidupnya kaya, ya kan? Iya, giliran dia yang lupa sama Allah, hari-hari maksiat, berzina, mencuri, ngomongnya kotor terus, pikirannya juga kotor terus. Tapi Masya Allah, dunianya kok makin banyak ya. Dia bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Maka dalam hidup itu bagaimana kita husnuzon kepada Allah. Insya Allah ya, dalam hidup itu bagaimana kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu pernah cerita waktu masih ngaji di sana. Ada seorang ulama, muridnya ini pernah dibuka penglihatan mata hatinya. Di dalam jidat gurunya itu ada tulisan ahlun nar. Gurunya itu ahli neraka. Ya, ini cerita Israiliyat. Nah, kemudian karena dia tahu gurunya ahli neraka, si muridnya nggak mau ngaji lagi. Bingung si muridnya ini, bagaimana nih guru saya ahli neraka ini. Masya Allah. Akhirnya kata guru, dia nih orang yang paling cerdas. Kata gurunya, "Mana si Fulan? Andi mana Andi?" "Tahu nih, dia sakit melulu katanya Pak Ustadz." Akhirnya sama gurunya, sama Ustadz tadi ditengok. "Andi kenapa? Kau lama nggak ngaji?" Bingung dia nih, serba salah. Pertama dia gurunya, yang kedua dia nggak mau dekat-dekat sama orang ahli neraka karena Allah jahannamiyun. Akhirnya kata si murid tadi memberanikan diri berbicara, "Guru, saya kenapa nggak mau ngaji lagi sama Tuhan? Karena saya lihat di jidat Tuhan tuh ada tulisan ahli neraka." Akhirnya gurunya mengatakan kepada muridnya, "Saya ini tahu tuh kalau saya ahli neraka sudah 40 tahun yang lalu. Cuman saya husnuzon sama Allah, kalau Allah pasti akan masukkan saya ke dalam surga." Malamnya itu si guru tadi mimpi ketemu Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Kamu takdirnya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala karena husnuzon kamu besar kepada Allah." Jadi kita tuh dalam hidup bagaimana harus husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hamba itu, ya udah, kerjain apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Walaupun seandainya nauzubillah min zalik, kok
kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wis toh manuto. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Maka biar hidup kita bahagia, biar hidup kita nggak pusing, nggak susah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jalani sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat mengajarkan A, ya kita kerjakan A. Kalau syariat suruh meninggalkan perkara yang B, kita tinggalkan. Jangan sampai kita bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepahaman agama kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo. Silakan bertanya. Monggo. Ayo. Tanya, Pri. Ya. Kubu. Apa aku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang bagaimana Ustaz kalau misalkan kita kayak sehari baca sholawat 10.000, apakah itu termasuk bentuk ikhlas? Terima kasih. Ikhlas banget itu karena menggantungkan sesuatu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sering saya sampaikan itu kan, kita menganggap atau menginginkan sesuatu dengan agama itu termasuk bagian dari ikhlas. Seperti tadi loh. Ya, ini kan tingkatan buat orang-orang awam seperti kita. Yang Nabi mengatakan, barang siapa baca Yasin di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan sampai malam hari. Barang siapa baca Yasin di malam hari, Allah akan selamatkan sampai pagi hari. Begitupun, barang siapa kan kata Nabi membaca sholawat, mengucapkan sholawat atas namaku 1 kali, maka Allah akan berikan 4 keuntungan. Nah, kita mengerjakan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk tingkat matlabul arifin wal muhibbin, ya, Imam Ibnu Athaillah beliau mengatakan nggak lagi pakai begitu derajatnya. Derajatnya sudah yang penting dia Allah Subhanahu wa taala. Dia bersolawat kepada Nabi, ya pantas wajib buat dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersolawat, ya udah, ini mah perintah Allah. Sebagaimana Allah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk derajat seperti kita boleh menggantungkan amal, ya, boleh menggantungkan sesuatu kepada amal. Contoh, misalnya kita ada hajat besar, kita pengen hajat itu selesai, maka kita sholat hajat, kemudian kita baca Al-Quran, kita baca sholawat kepada Rasulullah, bahkan kita membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi saya sampaikan, Nabi juga mengatakan, Nabi juga berdoa, ya Allah, jauhkan diriku dari api neraka Jahannam. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, barang siapa yang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka Jahannam. Dan neraka akan mengatakan, ya Allah, dia nggak pantas masuk ke tempat saya, ya Allah. Jadi betul-betul amalan-amalan yang Nabi ajarkan kita kerjakan dengan iming-iming, dengan iming-iming pahala yang besar, ya kan? Barang siapa sholat isyraq 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umrah tamatan. Kalau 4 rakaat tamasa hujil dahunar, itu kan semua kan dari Nabi. Itu termasuk bagian dari ikhlas. Silahkan dikerjakan, karena kita belum sampai kepada derajat yang pertama, matlabul arifin wal muhibbin. Wallahu a'lam. Nah, kita tapi usaha sampai seperti itu. Mas Ridho, sholat subuh karena apa? Ya karena ini perintah Allah, wis sudah. Mas Ridho baca Quran karena apa? Ya karena saya cinta sama Allah. Allah perintahkan saya baca Quran. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Bisa dijawab itu ya, nggak bisa nanti PR ya. Ini saya ingin bertanya tentang ikhlas ini, apakah seseorang itu harus melewati tahapan-tahapan tidak ikhlas untuk mencapai ikhlas? Contoh, apakah dia pasti pernah merasakan
yang namanya pengen amal itu dilihat, Ya. dipuji dulu. Untuk sampai pada tahap ikhlas itu, apakah semua orang tuh harus melewati, ataukah memang ada hamba-hamba Allah yang terpilih yang benar-benar illa ibadallahil mukhlasin, apa benar ada orang yang benar-benar sudah ditetapin keikhlasannya sejak awal. Dan seandainya kalau sudah beramal terbesit rasa pengen dilihat, pengen dipuji, dan kita menyadari itu dan kita istighfar gitu misalnya, tapi terus-terusan aja terus nanti kalau sampai saat dia mati masih ada begitu, itu gimana Ustaz? Ya. Coba mohon dijelaskan Ustaz. Jazakumullah khair. Wajar ya, namanya manusia kan punya hati. Yang hati itu pasti ada sifat ujub. Ya, apa tuh ujub? Ujub itu rasa ingin dilihat oleh orang lain, tapi nggak disebutkan. Tapi ketika dibicarakan sama orang lain kita seneng, namanya ujub tuh. Suka banget, dan itu pasti ada. Contoh lah, kerennya Mas Ridho. Walaupun Mas Ridho tidak ada rasa itu, nggak ada ya dalam hati Mas Ridho. Tetapi ketika saya bicara sama Ustadz Ghifari dan Mas Ridho ada di sampingnya, kerennya gembus, masya Allah luar biasa. Dalam hati, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, iya. Nah itu termasuk bagian dari wujub tuh ya kan. Nah dan itu betul-betul harus, ya kita harus melewati seperti itu, tahap-tahap seperti itu pasti ada Ustadz. Karena kita manusia ya. Terus kalau pertanyaan Ustadz, ada nggak sih orang-orang yang betul-betul ibadahnya betul-betul nggak kepada tingkatan harus ngelewatin kayak gitu tuh? Ada dong, para nabi. Bagaimana ayatnya? Qul as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, apa ala Allah? Alallahi rabbil alamin. Para nabi itu betul-betul dia amal, ya udah, gue mah nggak pengen apa-apa, yang penting Allah ridho. Nah, cuman untuk tingkatan derajat kita, makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya, orang itu kalau belum bisa beramal karena Allah, maka tingkatan pertamanya beramal karena sesuatu. Itu nggak jadi masalah seperti itu. Terus kalau seumpama dalam hati kita istighfar lagi, makanya kan dalam Muzakarah selalu disebutkan bagaimana sebelum beramal kita istighfar. Ketika beramal juga kita usahakan istighfar. Bahkan setelah beramal kita wajib istighfar. Bisa jadi amal yang kita kerjakan ya karena riya atau karena sum'ah, karena segala-galanya, dengan istighfar itu Allah akan hapuskan semuanya, insyaallah ya. Karena Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Itu kan termasuk bagian dari maksiat hati. Dan maksiat hati itu nggak bisa hilang kecuali dengan amal-amal yang kita kerjakan hanya semata-mata untuk Allah. Kayak hasad, nggak ada obatnya itu. Takabur, susah ngilanginnya itu, masya Allah. Dan kata para ulama, kadang-kadang takabur itu akan terjadi bukan ketika pas amal. Nanti loh setelah amal, setelah udah waktu yang panjang, contoh. Dia udah nggak tahu nih ya kan, tiba-tiba dia beramal nih, pernah beramal bikin satu masjid. 10 tahun kemudian dia datang ke situ sama temennya. Alhamdulillah nih bro, waktu itu gue yang bangun. Gue yang masang kubah ini. Iya. Enggak waktu itu. Jadi betul, makanya kan Nabi tadi saya sampaikan, syirik kecil itu ya kayak tadi, sampai-sampai Nabi mengibaratkan orang ria itu seperti semut yang berjalan di atas batu di waktu malam. Jadi halus banget syirik ria itu. Bukan pas lagi amal kita masya Allah tawajuh. Nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu tahu nggak tuh? Dia bisa jadi hafiz Quran tuh gue yang bantu. Atau nggak bicara begitu. Ada temen yang bilang dia hafal Quran tuh, itu barokahnya Bang Umar. Bang Umar samping ada, enggak, alhamdulillah biasa aja. Nah itu juga termasuk bagian dari riya, nauzubillah min zalik. Angel. Makanya ya kita berdoa kalau gitu, berdoa terus. Insyaallah ya. Yang penting kita senantiasa istighfar. Udah. Kalau udah istighfar mah aman pokoknya ya. Kalau udah istighfar mah aman. Insyaallah ya. Belajar usaha untuk sampai ke derajat yang mukhlis. Ya insyaallah ya. Orang yang belajar ikhlas disebut dengan mukhlis. Tapi balik ya Ustaz, pahalanya balik. Balik dong Ustaz, tenang aja.
Karena hati kita kotor, ya Allah pahamlah hambanya kan. Nah, kalau buat para nabi nggak mungkin kayak gitu. Buat para nabi mah udah. Makanya kan kalau seumpama nabi itu nggak ikhlas, Allah kan udah bilang sama Rasulullah, Muhammad, Abu Jahal tuh nggak masuk Islam. Udah nggak bakal dapat hidayah. Tapi tugasnya Rasulullah, kata beliau mengatakan di hadapan Allah, ya udah, tugas saya mah mengajak aja. Nah, itu namanya, ya itu tingkatan Rasulullah. Nah, kalau kita ngajak kok kita kesel, nggak ikhlas ajakannya itu. Nggak ikhlas ajakannya, ngajak kok kesel gitu kan, ya nggak ikhlas ajakannya. Makanya kita ya udah, loh tugas gue mah ngajak aja. Kalau seandainya lu mau ngaji lu aman, nggak mau ngaji lu rugi sendiri. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sering sampaikan, ya tugas kita sama Mas Ridho yang penting kita hadirkan orang-orang di pengajian ini. Ada orang, nggak ada orang, yang penting kita terus istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah. Nah, risau itu termasuk bagian dari ikhlas, bukan kesal. Ya, kalau kesal salah Mas ya. Kalau seumpama, ya, kalau seumpama, nah Allah ketika berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Mungkin setelah itu Nabi nggak akan lagi datang ke Abu Jahal. Udahlah, Allah udah bilang begitu kok. Tapi enggak. Nabi saking hatinya ikhlas karena Allah, saking hatinya betul-betul bersih karena Allah Subhanahu wa taala, tiap hari seperti malaikat Israel datang ke kita 70 kali. Bagaimanapun caranya, yang penting gue ketemu Abu Jahal aja. Masya Allah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guru kita, nabi kita, manusia terbaik. Insya Allah. Nah, kita niat nih bagaimana kita hidup itu senantiasa dengan amal, ya, senantiasa dengan niat yang betul. Nabi mengatakan, barang siapa yang ketika hidup dia niat menghafal Quran, kalau dia mati belum hafal Quran, nanti Allah akan kirimkan 2 malaikat untuk menjadi guru ngajinya dalam kubur. Dia bangkit dari kubur sudah menjadi penghafal Quran. Tapi niatnya sungguh-sungguh. Gua niat aja lah. Tapi nggak ada ikhtiar, nggak mau menghafal, nggak mau datang ke Ustadz Difari, nggak mau tanya ke Ustadz Reza, ya nggak Allah terima. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ayo satu lagi. Baik, itu tuh istrinya ahli yang Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama masalah sholat qadha Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang masalah sholat itu kan harus dikodo gitu ya. Ada batasannya nggak sampai kapan? Baik. Seperti kita menjalankan puasa, terus kita kan dapat nyatet tuh yang ketiga. Nah kalau sholat itu ada batasannya nggak Ustadz? Kodenya itu sampai kapan? Terus yang kedua tentang bersolawat. Misalnya kita bersolawat kepada Nabi itu setiap hari 1000 bisa. Tapi kita nggak punya keinginan untuk misalnya untuk punya keinginan sesuatu, tapi kita hanya untuk supaya dikenal aja gitu sama Rasulullah. Supaya Rasulullah tuh kenal sama kita. Oh, keren banget berarti. Maksudnya bersolawat itu kayak kita kirim SMS lah gitu. Yeah. Dia kenal sama kita itu. Yeah. Termasuk ikhlas apa enggak? Baik. Makasih Ustaz. Baik. Kalau orang wanita, kalau head nggak usah dikodo ya, jelas ya. Kasihan kalau wanita head dikodo kan. Tapi kalau puasa wajib dikodo kalau head. Kemudian yang kedua, mengkodok sholat tidak ada batas waktu. Kalau seumpama dia meninggalkan sholat 10 tahun, ya dia kodok 10 tahun. Dengan niat betul-betul mengkodok ya, semampunya. Nah, kalau bisa dia betul-betul sungguh-sungguh, dia punya catatan tuh. Kalau seumpama dia mati, selesai masalahnya. Karena dia udah ada niat mengkodok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seumpama dia tidak ada niat mengkodok, dia berdosa ya. Dan niat mengkodok sholat itu boleh di waktu haram sholat. Boleh di waktu haram sholat. Jadi mengkodok sholat boleh di waktu setelah sholat subuh. Yang kedua boleh setelah sholat asar. Kenapa? Karena kodok sholat termasuk zatu sabab. Ya, ada sholat namanya zatu sabab. Sholat yang disebabkan karena sholat yang dikerjakan karena ada sebab. Contoh gini, ada gerhana matahari setelah asar, maka boleh mengerjakan sholat gerhana hari. Kok antum mengerjakan sholat gerhana matahari? Kenapa? Karena ada sebabnya gerhana matahari. Ada orang sholat
tahiyatul masjid, masuk masjid setelah sholat asar. Dia udah asar nih. Kemudian dia keluar masjid. Seperti orang lagi keluar 3 hari lah, anggaplah ya. Orang lagi keluar, kemudian dia khidmat. Orang-orang muzakarah setelah asar dia keluar. Dia masuk lagi ke dalam masjid. Setelah keluar dari masjid dia udah diperbolehkan sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholatnya ada sebab. Begitupun qadha. Antum kenapa sholat setelah sholat subuh? Antum kenapa sholat setelah sholat asar? Saya mengqadha sholat. Saya mengerjakan sholat ini karena ada sebabnya, meninggalkan sholat. Dan mengqadha sholat kalau dia meninggalkannya 10 tahun, maka dia usaha untuk 10 tahun. Kalau seumpama dia belum sampai mengqadhanya selesai selama 10 tahun dan dia mati, aman. Berarti sudah ada kesungguhan dia mengqadha sholatnya. Jadi kalau bisa bagaimana orang-orang, mohon maaf ya teman-teman, yang seandainya dulu bejat misalnya sampai berani meninggalkan sholat, dari sekarang diqadha. Jadi biar tidak ribut fitnah, maka kalau seumpama waktu asar, sebelum asar dia sholat asar dulu, ya. Jadi sholat asar 4 rakaat, kemudian baru sholat qadha 4 rakaat, baru sholat asar, seperti itu. Dia pokoknya semampu dia, ya. Agama itu tidak menyulitkan. Maka kalau dia punya utang, ya semampu dia. Pak Ustadz, pertanyaannya lagi, orang yang masih punya qadhaan sholat, apakah dia boleh mengerjakan sholat sunnah? Boleh. Boleh banget. Kalau seumpama dia sholatnya 10 tahun dan dia mengikuti pendapat yang orang yang mengqadha sholat tidak boleh sholat sunnah, akhirnya dia nggak pernah sholat sunnah dong kalau gitu. Maka tetap diperbolehkan sholat sunnah. Terus pertanyaan yang kedua, tetap itu dinamakan ikhlas. Apalagi biar biar Rasulullah tahu sama kita. Dan itu adalah satu keharusan buat kita. Sholawat itu supaya kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Mukasyaful Qulub pernah disebutkan, ada seorang dia bermimpi dengan sesuatu yang sangat jelek sekali. Maka dia bertanya, siapa kamu? Saya adalah amal kamu yang buruk. Bagaimana agar saya terhindar dari kamu? Maka orang tadi mengatakan, sholatu ala nabiyil mukhtar, bersolawatlah kepada nabi yang terpilih. Kemudian dia bersolawat agar terhindar dari buruknya yang dari mimpi buruk tadi. Di hari berikutnya yang buruk tadi datang, barokahnya sholawat kepada Nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan kamu dari mara bahaya dunia dan mara bahaya akhirat. Nggak jadi masalah. Aman ya? Paham gak di bab qadha tadi? Aman. Baik, Mas Abror apa? Waalaikumsalam. Berapa pertanyaan? 5? 7? Oh, 2. Yang pertama tentang istiqomah, misalkan dalam waktu misalkan 1 minggu, misalkan contoh saya sendiri, dalam 1 minggu itu misalkan sholat subuh cuman dapat 5 atau 4, itu termasuk istiqomah atau enggak? Pelanggaran itu. Terus misalkan istiqomah sampai itu ketiduran terus langsung habis itu terserah pulang aja. Terus habis itu baru mulai lagi sholat lagi subuh lagi kayak gitu. Itu termasuk istiqomah apa enggak? Wih angel wih. Itu istiqomah telatnya, bukan istiqomah amalnya berarti kalau gitu. Tentang amalan yang Ya. Amalan yang rugi. Baik. Kalau tadi istiqomahnya istiqomah telat berarti ya. Kalau tanya istiqomah ya itu istiqomah tuh. Istiqomah amal yang telat. Sholat subuh ya 7 hari dong. Jangan telat-telat. Berarti kalau kayaknya diwaktuin dia sama dia deh. Dalam minggu ini kayaknya sholat subuh tinggal 2 kali. Minggu besok lagi 2 kali. Itu mah istiqomah telat. Ya. Nah, itu belum dikatakan istiqomah dalam amal kalau gitu. Kecuali memang uzur sakit, nggak jadi masalah. Kapan orang itu bisa dikatakan istiqomah? Ketika meninggalkan amal dia merasa kayak ada yang kurang. Contoh Mas Ridho biasanya qobliyah subuh. Pas lagi kesiangan, bangun pas azan, dalam kan belum bisa tuh sholat qobliyah tuh nggak bisa sholat qobliyah. Ada nyesel di hati itu namanya istiqomah tuh. Jadi istiqomah tuh seperti itu, ketika meninggalkannya ada rasanya nyesel. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mukmin. Kalau kebaikan yang kamu kerjakan kamu bahagia, keburukan yang kamu kerjakan kamu itu istiqomah dan kamu beriman.
Ya, seperti itu Mas Abror. Emang kenapa sih sholat subuhnya sampai cuma setiap minggu 2 kali ketinggalan? Oh, misalnya. Amal yang rugi banyak loh Mas Abror, ya. Amal yang rugi, amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amal yang rugi, amal yang gak ikhlas. Amal yang rugi, amal yang dibarengi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di antara orang-orang yang mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya iman tapi mencampur adukan imannya dengan perkara-perkara yang lain. Itu termasuk iman yang gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Cukup ya insyaallah ya. Baik. Oh, satu aja, Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.